Selamat sahabat saudara-saudara. Sahabat ini kita akan membaca dan mendengar renungan rumah tangga dari buku Surga, bab kedua dengan judul Janjinya Akan Dipenuhi. Intisari dari kitab suci, salah satu kebenaran yang paling menggembirakan dan paling mulia yang dinyatakan dalam Alkitab ialah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menyempurnakan pekerjaan besar penyelamatan. Bagi umat musafir Allah yang sudah lama berdiam sementara di daerah bayang-bayang maut, telah memberikan suatu pengharapan yang berharga yang mendatangkan sukacita, yaitu janji kedatangannya kembali yang menjadi kebangkitan dan hidup untuk membawa pulang umatnya yang terbuang. Doktrin mengenai kedatangannya yang kedua kali adalah inti dari kitab suci. Sejak pasangan yang pertama melangkah meninggalkan Taman Eden, anak-anak yang beriman telah menunggu kedatangan yang dijanjikan untuk menghancurkan kuasa yang merusak itu dan untuk membawa mereka kembali ke Taman Eden yang telah hilang. Orang-orang saleh zaman dahulu berharap pada kedatangan Mesias dalam kemuliaan sebagai penyempurna pengharapan mereka. Henokh, keturunan yang ketujuh dari Adam yang tinggal di Taman Eden, yang selama 3 abad berjalan bersama-sama dengan Allah di dunia ini, telah diizinkan memandang dari jauh kedatangan penebus, penyelamat. Sesungguhnya, katanya, Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Yudas ayat 14 dan 15. Ayub pada malam kesusahannya berseru, tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu. Tanpa dagingku, aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Ayub 19 ayat 25-27. Untuk membawa umatnya pulang, Kristus telah menyatakan bahwa ia akan datang kedua kalinya untuk mengumpulkan umatnya yang setia kepadanya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Matius 24 ayat 30 dan 31. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali harus tetap segar dalam pikiran murid-muridnya. Yesus yang sama yang mereka lihat sedang naik ke surga akan datang kembali untuk membawa kepadanya mereka yang ada di bumi yang telah memberikan dirinya dalam pelayanannya. Suara yang sama yang berkata kepada mereka, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Akan mengatakan kepada mereka, selamat datang ke hadiratnya dalam kerajaan surga. Pengumuman atau pemberitahuan tentang kedatangan Kristus seharusnya menjadi kabar baik dan kabar kesukaan besar, sebagaimana yang pernah dikabarkan malaikat-malaikat kepada para gembala di Bethlehem. Mereka yang mengasihi Juru Selamat dengan sungguh-sungguh tidak akan menyambut dengan kesukaan pemberitahuan yang terdapat di dalam firman Tuhan, bahwa Ia yang menjadi pusat pengharapan hidup kekal akan datang kembali bukan untuk dihinakan, dibenci, dan ditolak seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, tetapi dengan kuasa dan kemuliaan untuk menebus umatnya. Hanya mereka yang tidak mengasihi Yesus Juru Selamat saja yang ingin supaya ia jangan datang. Dan tidak ada lagi bukti yang lebih meyakinkan bahwa gereja telah memisahkan diri dari Allah daripada permusuhan dan gangguan yang ditimbulkan oleh pekabaran yang dikirim dari surga ini. Kebenaran-kebenaran ini sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 14 sehubungan dengan Injil kekal akan membedakan gereja Kristus dari dunia ini pada waktu kedatangannya. Karena sebagai akibat dari pekabaran rangkap 3 diumumkan. Kita hafal Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan pekabaran ini adalah pekabaran yang terakhir diberikan sebelum kedatangan Tuhan. Segera sesudah pemberitahuan itu, anak manusia yang dilihat oleh Nabi datang dalam kemuliaan untuk menuai dunia ini. Bebas dari dosa. Bumi ini telah dijalani oleh anak Allah.
Dia datang untuk membawa terang dan kehidupan bagi manusia, untuk membebaskan mereka dari belenggu dosa. Ia akan datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan agung, untuk menerima bagi dirinya mereka yang selama hidup ini telah mengikuti jejaknya. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Maksud Allah semula dalam penciptaan bumi ini telah digenapi saat bumi dijadikan tempat yang kekal bagi orang-orang yang ditebus. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Waktunya tiba di mana orang-orang kudus yang memandang dengan rindunya sejak pedang yang menyala-nyala mengusir pasangan yang pertama dari Taman Eden. Waktu untuk penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Semula bumi diberikan kepada manusia sebagai kerajaan. Oleh pengkhianatannya, kerajaan itu ada di tangan setan. Dan begitu lama dipegang oleh musuh yang perkasa, telah dibawa kembali oleh rencana penebusan besar. Segala sesuatu yang hilang oleh Adam yang pertama akan dikembalikan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus. Nabi itu berkata, "Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu, kerajaan atas putri Yerusalem." Dan Paulus menunjuk kepada penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Allah telah menciptakan bumi untuk didiami oleh makhluk yang bahagia dan kudus. Maksud itu digenapi bila mana pembaruan diadakan oleh kuasa Allah yang membebaskan manusia dari dosa dan kesusahan. Bumi akan menjadi rumah kekal bagi manusia yang telah ditebus. Untuk membuat semua menjadi baru. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela, rahmat Allah akan makin berkelimpahan. Bumi sendiri justru ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya, bukan hanya akan ditebus, tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini, karena akibat laknat dosa, merupakan satu-satunya noda hitam dalam alam semesta ciptaannya yang mulia. Akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di alam semesta Allah. Disinilah tempat anak Allah telah tinggal di antara manusia. Tempat Raja kemuliaan hidup, menderita, dan mati. Disinilah apabila kelak ia membarui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Harga penebusan disadari. Harga penebusan kita tidak akan disadari sampai orang-orang tebusan itu kelak berdiri dengan penebus di hadapan tahta Allah. Pada hari itu kelak, ketika segala kemuliaan rumah yang kekal itu memancar ke dalam panca indera kita yang terpesona itu, kita pun akan mengingat bahwa Yesus telah meninggalkan semuanya ini untuk kepentingan kita. Bahwa ia bukan saja meninggalkan istana surga, melainkan mengambil resiko kegagalan dan kematian yang kekal untuk menebus kita. Pada masa itu kelak, kita pun akan meletakkan semua mahkota kita di kakinya, serta menyanyikan nyanyian, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Tujuan bumi dipenuhi. Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Yesaya 45 ayat 18. Maksud itu akan digenapi bila mana dibarui oleh kuasa Allah dan dibebaskan dari dosa dan kesedihan. Itu akan menjadi tempat kediaman umat tebusan untuk selama-lamanya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mazmur 37 ayat 29. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Wahyu 22 ayat 3. Penderitaan Yesus untuk menyelamatkan. Saya telah melihat keindahan surga. Saya mendengar para malaikat menyanyikan lagu-lagu kegembiraan dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus. Saya kemudian menyadari kasih yang menakjubkan dari anak Allah. Dia meninggalkan semua kemuliaan,
semua kehormatan yang Dia miliki di surga, dan sangat tertarik dengan keselamatan kita umat manusia, sehingga Dia dengan sabar dan tabah menanggung setiap penghinaan dan mengabaikan yang manusia dapat timpakan kepadanya. Dia terluka, dipukul, dan memar. Dia direntangkan di atas salib Golgota dan menderita kematian yang paling menyiksa untuk menyelamatkan kita dari maut, agar kita dapat dibasuh dengan darahnya dan dibangkitkan untuk hidup bersamanya di rumah-rumah yang sedang Dia persiapkan bagi kita, untuk menikmati cahaya dan kemuliaan surga, untuk mendengar para malaikat bernyanyi dan bernyanyi bersama mereka. Bacaan yang indah sekali, janjinya akan dipenuhi. Kita akan melihat kemuliaan Bapa dan Anak, karena disebutkan tahta Allah dan tahta Anak Domba yang ada di dalam sana. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saya berdoa nama Yesus, amin.